Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus Nur Ramadan dari kelas 12 ABA 3. Di sini saya akan membawakan teks berita mengenai sekolah kami, yaitu SMK 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya selaku pembawa acara wawancara guru mengenai fasilitas, sejarah, serta sistem pendidikan yang ada di sekolah ini. Ditemani dengan rekan saya, yaitu perkenalkan, nama saya Ali Brian Saputra, selaku penjelas fasilitas di SMK 17 Agustus 1945 Surabaya. Dan rekan saya satunya, perkenalkan, nama saya Ahmad Taufan Maulana Rizky, selaku pewawancara murid di sekolah SMK 17 Agustus 1945. Baik, langsung saja simak video kami. Sekolah SMK 17 Agustus 1945 Surabaya ini didirikan pada tahun 1996. Awalnya bernama SMIP 17 Agustus 1945 Surabaya, berlokasi di Semola Waru, Surabaya, dan kini menempati gedung mandiri di Jalan Nginden, Semolo nomor 44 Surabaya. Sekolah ini berfokus pada keahlian pariwisata dan teknologi dengan keunggulan sarana prasarana seperti lab lengkap dan ruang abrasi. perkenalkan, nama saya Ali Brian Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang fasilitas sekolah di SMK 17 Agustus 1945 Surabaya terkait fasilitas jurusan maupun fasilitas umum di sekolah ini. Fasilitas SMK 17 Agustus 1945 Surabaya pertama ada di lapangan yang biasanya dibuat untuk pembelajaran olahraga dan kegiatan jasmani lainnya. Lanjut ke yang kedua adalah Masjid SMK Tak yang dibuat untuk beribadah para siswa-siswi muslim yang ada di SMK Tak. Dan di sebelahnya ada parkiran sekolah SMK 17 Agustus 1945 Surabaya. Lanjut ke fasilitas ketiga adalah meja front office yang biasanya digunakan sebagai praktek pembelajaran tentang front office terkait proses check-in dan check-out. Fasilitas keempat yaitu lab kitchen yang sering sekali digunakan anak jurusan tatap muka sebagai pembelajaran memasak dan pembelajaran tatap muka lainnya. Fasilitas kelima yaitu lab komputer yang biasanya digunakan siswa-siswi SMK Tak pembelajaran tentang ilmu informatika dan ilmu komputer lainnya. Lanjut ke fasilitas keenam, ada di lab UPW atau praktik terkait pembelajaran pariwisata. Lanjut ke lab housekeeping yang dimana lab ini digunakan untuk siswa dan siswi perhotelan untuk mempelajari making pen. Fasilitas terakhir yaitu kantin yang biasanya digunakan untuk siswa, siswi, bahkan guru di SMK 17 Agustus 1945 beristirahat di tempat tersebut. Baik, itu tadi adalah penjelasan fasilitas dari saya. Selanjutnya biar dijelaskan sama rekan saya, Taus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Firdaus Nur Ramadan dari kelas 12 ABA 3 ingin mewawancarai Pak Iwan selaku guru bendahara. Kami akan mengulas sedikit dengan beliau tentang sekolah SMK 17 Agustus 1945 Surabaya. Nilai-nilai utama apa yang menjadi ciri khas sekolah ini? Oke, baik. Ini nilai yang utama adalah satu, bahwa karena kita adalah pendidikannya yayasannya adalah Yayasan Perguruan 17 Agustus, yang mana kita sama-sama tahu nasionalisme. Jadi pendidikan kita berdasarkan asasnya adalah nasionalisme. Untuk konsep dasarnya pertama kali adalah bukan diterapkan untuk masalah profit oriented. Kenapa saya katakan begitu? Jadi sejak awal itu tidak profit oriented karena dari Pak Alif itu sebagai kakeknya ibu kita sekarang ini menanamkan bahwa kita jangan mengambil untuk keuntungan. Ya memang pasti untuk usaha itu mesti harus untung kita untuk pengembangan dong. Ya, tapi dari awal itu tidak boleh. Makanya dari dulu sampai sekarang kalau kita mau hidup dengan SPP itu bandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain dengan yang sama, dengan fasilitas yang sama, pasti kita paling rendah.
Itu pasti itu ya, karena kita memang sejak awal ditekankan oleh Bapak Ida Bagus Arif tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar. Jadi sekolah seperti itu. Ini filosofi awalnya seperti itu. Kemudian kalau dikatakan kebangsaan berarti kita tidak berdasarkan agama. Kalau sekolah kan berdasarkan agama ada, tapi kita tidak di agama apapun bisa masuk. Jadi kita harus menerima itu semua. Terus kemudian dari ide awalnya itu mengenai sekolah ini adalah satu untuk kompetensi. Jadi bukan karena seperti misalnya SMA. Kalau SMA kan bukan kompetensi, karena pastinya memang belajar sendiri ya. Tapi kalau ini kan kita keahlian sasarannya gitu. Nah untuk itu pada waktu awal sekolah ini adalah guru-gurunya kebanyakan adalah guru yang praktisi, bukan akademisi. Jadi praktisi adalah guru yang sekolah sini dulu itu 70% itu adalah dosen-dosennya adalah praktisi, 30% itu hanya akademisi. Akademisi itu adalah guru-guru murni yang mengajar di pembelajaran itu. Tapi kalau praktisi itu misalnya dia backgroundnya misalnya hotel, backgroundnya dari apa seperti Pak Matinin, Pak Gatot, seperti dulu ya, itu mereka banyak teman-temannya mereka yang bekerja di sini, tapi supaya ada menularkan tentang kemampuannya mereka bekerja di industri. Itu izinnya pertama kali, idenya kita pengennya seperti itu. Jadi siswa SMK tidak diajar oleh guru-guru yang ilmunya hanya ilmu gurunya saja, tapi kalau ini tidak, memang di industri harus mampu. Jadi kayak ciri khasnya ini Iya, memang bertujuan supaya kita daya saing kita ada. Nah, itu tadi pertanyaan saya yang sudah dijawab oleh Pak Iwan Semala. Terima kasih Bapak sudah menjelaskan dengan baik atas masukannya. Itu saja. Sukses ya. Terima kasih Bapak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi wawancara saya dengan guru, dan saya akan melanjutkan ke Ahmad Noval, rekan saya sebagai pewawancara murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Noval Maulana Rizky. Saya selaku pewawancara murid dari SMK 17 Agustus. Dan di sini saya akan mewawancarai salah satu murid dari SMK 17 Agustus. Halo Kak, misi. Baik, sebelumnya minta maafnya sebentar. Dengan kakak siapa? Stefan. Saya izin menanyakan sekilas untuk guru-guru di sini. Dari guru-guru beberapa di sini, apakah pelajaran yang kakak Devan sukai? Saya sih perhotelan itu jurusan perhotelan paling bagus dari skipping, karena dia kalau ngajar itu santai, nyantai, itu kayak kaku atau gak tegang, jadi kita tuh kayak gak panik lah, gak takut. Oh iya. Apakah guru-guru di sini selama mengajar kakak Devan dapat memahami? Alhamdulillah bisa memahami yang aku sampaikan dalam pelajaran, jadi alhamdulillah dia terpilih. Oh iya, baik, terima kasih ya Kak. Dan itu tadi adalah video saya mewawancarai salah satu murid dari SMK 17 Agustus. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video kami tentang profil sekolah SMK 17 Agustus 1945 Surabaya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.